2, 3, funky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Niar dari Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Ekonomi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi bagi dunia pendidikan yaitu tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiapkan program pendidikan. Perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum adalah semua teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi terutama di Indonesia semakin berkembang. Yang kita butuhkan dari perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak yang positif, karena dengan berkembangnya teknologi informasi dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan saat sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang untuk mendapatkan berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Beberapa manfaat teknologi informasi dalam bidang pendidikan diantaranya, yang pertama, menambah informasi. Manfaat pertama, penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalkan guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email, sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat, materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Dan yang kelima, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses mudah didapatkan dan membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Namun di sisi lain, Anda harus tetap mengawasi anak-anak saat memanfaatkan teknologi, karena mudahnya informasi yang mudah diakses di teknologi tidak hanya informasi positif, tetapi juga informasi yang negatif. Dalam bidang pendidikan, TIK juga mempunyai beberapa peran. Yang pertama, TIK sebagai skill dan kompetensi. 2. TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. 3. TIK sebagai sumber bahan belajar. 4. TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. 5. TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Dan yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Beberapa dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain, yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. 2. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. 3. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. 4. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. 5. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Adapun beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, antara lain
Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. 3. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. 4. Perlu untuk tujuan yang jelas. TIK dipandang kurang efektif atau tidak efektif ketika tujuan untuk mereka gunakan tidak jelas, seperti menggunakan internet untuk mencari video porno ketika menggunakan komputer di sekolah. Yang kelima, mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya anak-anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK, analisis untung ruginya pemakaian. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.